Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulistiani, NIM A119035 dari kelompok 11. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial DHCP. Kita menggunakan 2 PC, 4 server, dan 1 switch. Hubungkan menggunakan kabel strike. Klik server 0, desktop, IP configuration, terus masukkan IP address 192.168.10.1. Lalu masuk ke service, DHCP di on kan, maximum number of user 10, lalu di save. Kemudian masuk ke server 1, desktop, DHCP, sampai ke PC. Masuk ke server 0, terus HTTP nya index edit, masukkan kelompok 11, save yes, lalu DNS aktifkan on nya, kita hapus dulu yang ini, lalu masukkan namanya kelompok 11.com, addressnya 192.168.10.1, lalu add, masuk ke DHCP, DNS nya masukkan 192.168.10.1, lalu save. Setelah itu kita masuk ke PC 0, desktop, IP configuration, static, terus kembali ke DHCP. Lalu kita masuk ke web browser, ketikkan kelompok 11.com pada URL, lalu go. Hasilnya seperti ini. Lalu kita coba masukkan domainnya 192.168.10.1. Go. Berhasil.
Sekarang masuk ke server 1. Service HTTP, edit, masukkan Rini Sulistiani, lalu save. Kemudian masuk ke DNS on, kita hapus dulu ini, masukkan rinisulistiani.com, addressnya 192.168.10.2. add, lalu kembali ke server 0 yang ini ya, DHCP, DNS servernya masukkan 10.2, kemudian save, lalu masuk ke PC 0, IP nya static, terus DHCP nanti DNS servernya 10.2. Setelah itu kembali masuk ke web browser, tuliskan rinisulistiani.com, lalu kita coba masukkan menggunakan domainnya 192.168.10.2. Setelah itu kita masuk ke server 2, service HTTP, edit, sudah ada Reski Ananda Putra, save, yes, DNS nya di on kan, terus kita hapus dulu ini, DNS nya on, namanya Reski Ananda Putra.com, addressnya 192.168.10.3. add, lalu masuk ke server 0, DHCP, DNS nya 10.3, save, lalu masuk ke PC 0, IP configuration static, terus DHCP nya nanti DNS servernya 10.3. Lalu kembali masuk ke web browser, reskianandaputra.com. Oh salah ya, reskianandaputra.com. Berhasil. Kita mencoba menggunakan domainnya 192.168.10.3. Setelah itu masuk ke server 3, service HTTP, edit, sudah ada ya, Linda, save, terus yes, lalu masuk ke DNS on, hapus dulu ini, masukkan linda.shop, addressnya 192.168.10.4. add, masuk, kemudian kembali ke server 0 untuk mengganti DNS nya 10.4, kemudian save, masuk ke PC 0, IP configuration, DHCP nya 10.4, ini ya. Setelah itu masuk ke web browser, tulis linda.shop, muncul Linda, menggunakan domain 192.168.10.4. Berhasil. Sekian tutorial DHCP dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulistiani, NIM A119035 dari kelompok 11. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat routing. Masukkan 2 buah router, 2 PC, gabungkan menggunakan kabel strike. Hubungkan router 0 ke router 1 menggunakan serial 2/0. Klik router, pilih CLI, masukkan skripnya. Lalu ke router 1, pilih CLI, masukkan skripnya. Masuk lagi ke router 0. Dan router 1. Masukkan integer S2/0. Lalu masuk ke PC 0, desktop IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.5. Masukkan gateway 192.168.1.1. Kemudian masuk ke PC 1, desktop IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.6, terus gateway-nya 192.168.2.1, lalu mengirim pesan. Kita mencoba ping PC 0. Ping PC 0 ke PC 1. 192.168.1.6. Sekian tutorial routing dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda Putra, NIM A119020. Di video ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi virtual server pada Cisco. Hal-hal yang dibutuhkan pada saat membuat konfigurasi virtual yaitu 1 server, 1 switch, dan 3 komputer. Langsung saja kita mengambil 1 server, kemudian switch. Kita menggunakan switch 290/50/24. Kemudian ambil komputer 3. Setelah mengambil komputer 3 dan 1 switch dan 1 server, kemudian hubungkan server menggunakan kabel automatical cross. Hubungkan server dan switch. Begitu pula dengan komputer, hubungkan komputer ke switch. Setelah semuanya terhubung menggunakan kabel, kemudian kita klik server, masuk ke service, kemudian masuk di DNS, kemudian on kan, kemudian masukkan name email yang akan kita gunakan. Contoh reski.com, kemudian masukkan IP address server. Kemudian add. Setelah itu konfigurasi domainnya. Masukkan user 1. Masukkan password 123. Gampang diingat ya. Kita menggunakan 3 komputer, jadi kita membuat 3 user. Passwordnya kasih sama saja agar gampang diingat. Setelah itu kemudian lanjut ke desktop, masuk ke IP configuration, masukkan IP address server, kemudian enter, kemudian default gateway-nya kasih kosongkan aja, DNS servernya tulis 192.168.10.1. Kemudian keluar, masuk ke PC 1 atau komputer 1, ke desktop, atur juga IP configuration-nya. Titik 2. Kemudian di sini tulis IP server 68.10.1.92. Kemudian keluar dan lanjut ke komputer 2, masuk ke desktop, atur IP address-nya juga.
3. Enter, kemudian masukkan IP address server. Kemudian lanjut lagi ke komputer 3. Titik 4. Enter, masukkan IP server 192.168.10.1. Kemudian keluar. Setelah semua server dan komputer IP address-nya telah terisi, kemudian lanjut masuk ke komputer 1, masuk ke web, tulis Gmail yang tadi yang Anda tulis dan berhasil, kemudian keluar. Kemudian kita mengkonfigurasikan emailnya, kita tulis user, masukkan nama Gmail yang tadi, user 1, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu save, kemudian keluar dan lanjut ke komputer 2. User 2, user 2, masukkan sandinya, kemudian save, dan begitu pula ke komputer 3. User 3, kemudian masukkan sandinya, kemudian save. Setelah semua emailnya terkonfigurasi, kemudian kita masuk ke server, kemudian lanjut ke firewall, masukkan IP address komputer 2. Jangan lupa pilih dulu Denny, kemudian masukkan IP address komputer 2 192.168.10.3, kemudian IP 192, masukkan 0.0.0.0, kemudian add, kemudian masukkan IP address komputer 1 192.168.10.1. Jangan lupa pilih along,
Oh, di sini salah, di sini 2 ya, maaf. Kemudian IP, kemudian sama dengan tadi 0.0.0, kemudian ADD. Setelah masukkan 1 dan 2 dan dan begitu lagi dengan komputer 3, masukkan IP address komputer 3. Alone, masukkan IP address komputer 3 192.168.10.4. Kemudian IP, kemudian masukkan 1. Salah lagi, 0.0.0. Kemudian ADD. Setelah semuanya terkonfigurasi, setelah semuanya memasukkan IP address-nya, kemudian lanjut. Kita mencoba, jangan lupa on-kan dulu ya. Kemudian kita lanjut untuk mencoba memasukkan surat komputer 2 ke server, dan berhasil terblok. Iya, berhasil terblok ya. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja yang dapat saya berikan penjelasannya. Mungkin ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda Putra, NIM A119020. Di video ini saya akan memperlihatkan atau membuat tutorial cara mengkonfigurasi ICS Print Server di Cisco. Langsung saja, ketika kita membuat ICS Print Server di Cisco, kita membutuhkan 3 komputer. Kemudian kita menggunakan 1 switch. Switch yang kita gunakan itu switch 290/24. Kemudian jangan lupa kita mengambil 1 print. Langkah selanjutnya kita mengambil kabel copper strike untuk menghubungkan print dan switch. Begitu pula komputer, kita menggunakan kabel yang sama. Cari temannya. Setelah semua komputer dan print terhubung ke switch menggunakan kabel, langkah selanjutnya kita masuk ke komputer 1. Langsung masuk ke desktop, isi IP konfigurasinya. IP konfigurasinya itu 192.168.10.2. Di sini titik 1. Kemudian keluar. Kemudian masuk ke komputer 2. Masuk ke desktop, atur IP konfigurasinya ya.
di sini menggunakan titik 3 karena titik 2 itu pada komputer 1. Masukkan IP print. Masukkan IP print. Kemudian kembali masuk ke print. Setelah semua IP address komputer terisi, masuk ke print, kemudian ke config, kemudian ke setting, atur dashboard gateway-nya menggunakan 192, masukkan IP print 192.168.10.1, kemudian keluar, setting, kemudian kan ini sudah terisikan, kemudian kita ke bawah, press enter, masukkan IP address yang tadi 92.168.10.1, kemudian keluar. Setelah semuanya terisi, kita coba mengirimkan surat atau memasukkan surat komputer ke print. Ya, berhasil terblok. Komputer 2 juga begitu. Kita coba ke komputer 3 ke print, apakah berhasil terblok? Ya, berhasil terblok ya. Sukses semuanya. Ya, mungkin cukup sampai sini video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.